Allahumma salli ala Muhammad. Layya nalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, juga darahnya, hewan kurban yang kita kurbankan, walakin, melainkan, yanaluhu taqwa minkum, yang diterima oleh Allah adalah takwa kalian, takwa di antara kalian. Jadi kita kalau niat berkurban, niatkan karena Allah, niatkan karena takwa kepada Allah, niatkan karena inilah perintah dari Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan min uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawli muqtabilan bi talbal alhamdulillah wa syuruhu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu samahu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mutalati wa habli bihi farhan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sa'ati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi
الأئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Adam bil haqq. Idza qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam إذ قرب qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim, bacakan ya Muhammad alaihim, atas orang-orang Yahudi, naba abanai, kisah nubuwah, cerita ibnai, kedua anak Adam dari kanjeng Nabi Adam alaihissalam, bil haq, dengan benar. Idh qarraba, ketika berkurban keduanya, kurbanan, dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fatuqubbilah, maka dikabulkan, min ahadihima, dari satu di antara keduanya, walam yataqabbal minal akhar, dan tidak dikabul minal akhar, dari yang lainnya. Qol, berkata yang tidak dikabulkan tadi, la'aqtulannaka, sungguh-sungguh aku akan membunuhmu. Qol, berkata yang dikabulkan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya kurban yang dikabul, yang diterima oleh Allah, minal muttaqin, yaitu kurbannya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kisah tentang kurban diawali oleh kedua dari anak kanjeng Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Tatkala diperintahkan keduanya untuk berkurban,
untuk berinfak sedekah, tanda bahwa ia dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhannya, yaitu mereka berdua melaksanakan perintah kurban, mempersembahkan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qabil mengorbankan, memberikan hasil pertaniannya berupa buah-buahan dan sayur-sayuran, namun dalam keadaan tidak baik, banyak yang busuk. Namun Habil, adiknya, mengorbankan domba yang besar-besar, yang gemuk-gemuk, lambang kedekatan dirinya dengan Tuhannya. Inilah cerita dari keduanya bilhaq, dengan benar. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban dengan niatan untuk kurbanan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun ada yang diterima, ada pula yang tidak diterima. Fataqubbila min ahadihima, maka yang diterima, yang dikabul oleh Allah, min ahadihima, dari satu di antara keduanya, yaitu kurban dari Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima, tidak dikabul, minal akhar, dari yang lainnya, yaitu kurban dari Qabil. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaratnya, kalau kita ingin berkurban, berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena kurbannya dari Qabil tidak diterima, kemudian Qabil berkata, la'aqtulannaka, sungguh-sungguh aku akan membunuhmu. Jadi karena ada iri hati, kemudian ada kedengkian, karena kurban miliknya tidak diterima oleh Allah, sedangkan kepunyaan adiknya Habil diterima oleh Allah, kemudian ada rasa iri hati, ada rasa dengki di dalam hati Qabil, kemudian dia bersumpah, la'aqtulannaka, sungguh-sungguh aku akan membunuhmu. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya iri hati, sifat dengki akan membuat orang melakukan perbuatan di luar akal sehatnya, yaitu sampai terjadi pembunuhan. Qol, berkata Habil kepada kakaknya Qabil ini, innama yataqabbalullah, sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau berkurban, harus kita dasarkan pada
keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bukan karena orang lain. Niatkan karena Allah, niatkan semua ini karena perintah dari Allah. Pasang niat sungguh-sungguh agar kita tidak tergelincir dalam salah berniat, dalam salah berkurban yang seharusnya karena Allah, kita bisa tergelincir karena niatnya karena manusia. Makanya niat itu penting. Semua apa-apa itu dilandasi oleh niat. Amal kita juga tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung kepada niatnya. Oleh sebab itu kita luruskan niat. Mau beribadah, kita harus betul-betul luruskan niat kita. Semua itu karena Allah, untuk Allah. Ikhlas melakukannya karena Allah, karena cinta kepada Allah, karena kita awalnya tidak ada, oleh Allah diadakan. Ini bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah telah diberi kesempatan kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini hanya sekali, tidak akan terulang lagi. Makanya kalau kita berkurban, niatkan betul-betul karena Allah. Kemarin tanggal 10 Dzulhijjah kita melakukan sholat Idul Adha. Setelah itu dilakukanlah kurban, penyembelihan hewan kurban. Namun ingat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah itu dari orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gimana? Layya nalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, juga darahnya, hewan kurban yang kita kurbankan, walakin, melainkan, yanaluhu taqwa minkum, yang diterima oleh Allah adalah takwa kalian, takwa di antara kalian. Jadi kita kalau niat berkurban, niatkan karena Allah, niatkan karena takwa kepada Allah, niatkan karena inilah perintah dari Allah. Karena yang diterima oleh Allah adalah takwanya.
bukan karena dagingnya, bukan karena darahnya, bukan. Tapi yang diterima oleh Allah adalah takwanya. Yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Dan yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hambanya Allah yang sangat dekat dengan Allah adalah yang terbaik takwanya. Makanya kita beramal ibadah niatkan karena Allah, bentuk dari takwa kita kepada Allah, tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin mulia kita di sisi Allah. Jadi yang diterima hewan kurban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwanya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW apabila ada lahu sa'ah, memiliki kemampuan namun dia tidak berkurban, diperingatkan oleh Rasulullah, fala yaqarrubanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jadi kalau kita mempunyai kemampuan untuk berkorban, man kana lahu sa'ah wa lam yadah fala yaqarrubanna fala yaqarrub wa fala yaqarrubanna musallana. Di mana? Man kana lahu sa'ah wa lam yadah fala yaqarrubanna musallana. Siapa orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban namun dia tidak melakukannya, maka jangan dekati tempat sholat kami. Itu daunnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mampu, kalau kita orang kaya, terus kita tidak berkurban, maka tidak boleh mendekati masjid-masjidnya Allah. Tidak boleh kita mendekati masjid-masjidnya Allah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Maksudnya apa ini? Kurban berkaitan dengan musallana, dengan tempat sholat kita, dengan tempat sholat kami. Apa maksudnya? Kalau kita ingin taqarrub, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, kita harus berkurban, kita harus berjuang, baik dari segi harta benda dan juga dari jiwa kita. Jadi nggak mudah untuk mendekat kepada Allah tanpa ada perjuangan dan pengorbanan.
Jadi kita harus betul-betul berjuang, bisa memerangi hawa nafsu kita. Kita harus berkorban dengan harta benda dan jiwa kita untuk bisa mendekatkan diri ini kepada Allah. Jadi kita berkorban ini niatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baru kurban kita akan diterima oleh Allah kalau diniatkan dengan niatan betul-betul dilandaskan kepada ketakwaan kepada Allah. Dalam berjuang, dalam berkorban, biasa pasti ada orang yang senang, ada pula yang tidak senang, ada yang support, ada pula yang tidak support, ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Biasa dalam perjuangan, dalam pengorbanan, ada hambatan, ada ujian, itu biasa. Bahkan wajib kalau kita ingin naik derajat, kalau kita ingin lulus, kita harus melewati ujian. Namun apa yang terjadi bagi yang tidak diterima, bagi yang gagal, biasanya ada di dalam hatinya iri dan dengki. Bahkan karena iri dan dengki itu sampai memuncak, bahkan dia bersumpah, la'aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu. Ini perlu kita garis bawahi. Makanya oleh sebab itu kita harus bisa menghindarkan diri ini dari sifat iri dan dengki. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Gimana? Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Jauhi sifat hasad, sifat dengki, maka sesungguhnya sifat hasad, sifat dengki itu akan memakan amal kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Kretek habis. Sebanyak apapun amal kebaikan kita, kalau di dalam hati kita terdapat jiwa-jiwa iri dengki, maka akan hangus, terbakar oleh rasa hasad, iri dengki kita. Makanya harus dibuang jauh-jauh. Sifat iri, sifat dengki harus kita buang jauh-jauh. Karena sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau di dalam hati kita ada sifat dengki, maka akan hangus, terbakar. Oleh sebab itu kita harus berusaha betul-betul memperbaiki dari dasar, yaitu niatan kita berjuang dan berkorban kepada Allah. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya kurban yataqabbalullah, yang diterima, yang dikabul oleh Allah, minal muttaqin, yaitu kurbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi dulu itu tatkala Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya, tatkala Habil mempersembahkan hewan-hewan ternaknya, tandanya diterima waktu itu yaitu kurbannya itu disambar petir. 2 hari hilang hangus sudah.
seolah-olah diterima oleh Allah. Namun kepunyaannya mobil tidak disambar petir, menandakan bahwa kurbannya ditolak oleh Allah. Kemudian Habil berkata, la in basattah, jikalau engkau menginginkan ilayya atasku yadakah, menjulurkan ilayya yadakah, tangan engkau, litaktulani, sungguh untuk membunuhku, ma ana biba siti yadiyah, tidak aku menjulurkan tanganku ilaikah kepada engkau, liaktulakah, untuk membunuh engkau, mengayunkan. Lain basatta ilayya yadaka, jikalau engkau mengayunkan, memukulkan ilayya atasku, yadaka, tangan engkau, litaktulani, untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadiyah, tidak aku mengayunkan tanganku ilaikah kepada engkau, liaktulakah, untuk membunuh engkau. Inni, sesungguhnya aku, akhafullaha rabbal alamin, akhafu, takut kepada Allah, rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Jadi tatkala Qabil ingin membunuh Habil, di hati Habil tidak ada keinginan untuk menangkis atau bahkan untuk membunuh Qabil. Jadi kalau kita ingin dibunuh sama orang, jangan sampai di dalam hati kita juga sama-sama ingin membunuhnya. Kalau sekedar untuk menahan diri kita dari pembunuhan, menolak dari kita pembunuhan itu diperbolehkan. Menghindar dari pembunuhan pakai jurus langkah 1000. Apa itu? Kabur, lari dulu, baru kalau sudah mendapati jalannya sudah buntu, baru kita membentengi diri kita, maksudnya menangkis. Boleh dipukul, boleh, asal jangan sampai ada niatan di dalam hati kita ingin membunuh orang yang ingin membunuh kita. Apa namanya itu? Mempertahankan diri itu apa namanya? Kalau dalam silat itu apa namanya? Apa namanya? Mempertahankan diri dulu. Apa namanya? Menangkis itu. Boleh suruh pukul boleh. Sampai semaput gak apa-apa, di situ tinggalkan. Ya. Gak boleh kita mempunyai niatan untuk membunuh, karena daunnya Rasulullah Muhammad SAW, idzal qatal muslimani, idzal qatal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Ketika dua orang bertemu untuk bertengkar dengan menggunakan saif, pedang keduanya,
fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah bin Haris. Dari siapa? Abu Bakrah bin Haris. Gimana katanya Abu Bakrah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idzal qatal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila bertemu untuk bertengkar dua orang muslim dengan menggunakan pedang, fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Fakultu, maka bertanya Abu Bakrah bin Haris ini, ya Rasulullah, hadzal qatil wa ma balul maktuli. Ini yang membunuh pantas untuk masuk neraka, namun yang terbunuh kok sama-sama masuk neraka. Qol, tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu karena ada harison, hasrat, keinginan, ala qatli, untuk membunuh sahibihi, sahabatnya itu. Jadi sama-sama punya punya harison, punya keinginan untuk sama-sama membunuh. Namun keduluannya, seandainya dibangunkan lagi, dihidupkan lagi, pasti dia juga ingin membunuh juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Habil tatkala dia mau dibunuh oleh kakaknya Qabil? Dia berkata, ma'an bibasiti yadiya ilaika li'aktulak. Aku tidak akan mengayunkan tanganku ilaikah kepada engkau, li'aktulakah, untuk membunuh engkau. Karena tahu bahwa yang membunuh dan yang terbunuh pasti akan masuk neraka. Kenapa ini kok dilakukan oleh Habil? Tidak melawan Habil, karena Habil punya keyakinan, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Akhaf maknanya takut, akhaf maknanya betul-betul cinta kepada Allah. Di dalam kehidupan sekarang ini, yang mempunyai akhaf kepada Allah itulah ulama. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Hanya ulama yang mempunyai akhaf kepada Allah. Gimana? Gimana?
Nggak apa? Atau nggak tahu? Yang punya ahov hanya ulama. Gimana? Yang mempunyai cinta kepada Allah adalah ulama. Ulama adalah orang yang mempunyai ilmu, kemudian ilmunya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana dalilnya dalam Al-Quran? Insyaallahu gimana sih? Min ibadihil ulama. Jadi yang punya yakhsha, yang punya ketakutan kepada Allah, yang punya cinta yang amat kepada Allah dari hamba-hambanya, yaitulah ulama. Oleh sebab itu, kita harus berjuang, berkorban untuk dapat ilmu yang barokah dan manfaat, agar kita bisa mempraktekkan ilmu itu sehingga kita dimasukkan, dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok para ulama, yaitu orang yang mempunyai ilmu kemudian bisa mempraktekkan keilmuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang mempunyai yakhsha, yang mempunyai ketakutan, ketakwaan kepada Allah, yang mempunyai kecintaan yang lebih kepada Allah daripada ulama. Makanya kalian harus betul-betul berjuang, semangat dalam menuntut ilmu. Niatkan semua itu karena Allah. Niatkan ibadah kita untuk taqarrubun ilallah, sehingga ada yakhsah di dalam hati kita, ada akhafullah di dalam hati kita, ada ketakutan kepada Allah, kecintaan yang amat kepada Allah Rabbal Alamin. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan ahov, ketakutan, ketakwaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah
Lailatul Qadar.